Selamat datang sobat semua dan adik-adik di channel saya. Kali ini fokus kita tentang MS Excel untuk dasar dan pengembangan. Excel penting, Excel mudah, Excel bermanfaat. Selamat mengikuti. Nah sobat semua, sumber jawaban soal dengan tipe pilihan ganda itu bisa bermacam-macam ya. Ada yang langsung dengan aplikasi Google Form seperti pada saat zaman COVID dulu ya, yang daring itu sering sekali digunakan, atau mungkin dengan cara manual kita masukkan entry masing-masing siswa, jawaban siswa langsung masuk. Nah ini kenangan zaman COVID dulu, datanya menggunakan Google Form seperti ini. Jadi itu sangat mudah kebetulan ya lebih mudah sedikit lah begitu ya. Ini tinggal diklik Excelnya itu nanti langsung terdownload ya. Jadi jawaban siswa itu sudah ada. Tapi kalau misalkan kita masih menggunakan yang seperti ini, tidak jadi soal ya, karena kita akan menghadapi yang seperti ini. Tapi untuk urusan analisis nanti agak susah. Oleh karena itu, cobalah kita gunakan dengan MS Excel. Nanti akan lebih luas manfaatnya. Jadi intinya apapun proses untuk memperoleh jawaban soal pilihan ganda itu tidak jadi masalah ya. Tapi yang paling penting dipahami adalah ketika jawaban diolah dengan MS Excel, nanti butir soal bisa dianalisis, tingkat kesulitan, daya pembeda dan sebagainya akan bisa kita lihat. Nah seperti itulah gambaran awal. Sebelum menganalisis kita awali dengan membuat kunci jawaban menggunakan MS Excel. Baiklah, sekarang kita akan memulai memasukkan semua data hasil download dari spreadsheet tadi. Nah, kita akan menentukan rumus untuk benar, salah, kemudian nilai dan sebagainya. Kita buka dulu yang kita hidden. Nah, berarti ini adalah rumus yang pertama untuk siswa yang pertama. Di sini kita tuliskan jika sel yang ini yaitu sel F6 sama dengan sel F5, maka kita akan tuliskan nilainya 1, tetapi seandainya tidak sama maka akan dituliskan nilainya 0. Sehingga di sini tampak bahwa siswa pertama nilainya benar karena ini sama-sama B. Kita lihat kalau ini misalkan dia menjawab A, berarti salah. Oleh karena itu di sini berubah jadi 0. Kita kembalikan lagi ke semula yaitu tetap B. Kemudian rumus yang ini kita kopikan ke arah kanan. Nah, sampai ini. Kemudian kita lihat seandainya yang ini akan kita kopikan untuk siswa yang kedua, yang bawah, kita lihat. Ternyata kita lihat rumusnya di sini, yang ini untuk siswa yang kedua, isinya adalah jika F7 sama dengan F6, sedangkan F7 adalah yang ini, F6 yang ini. Berarti rumus ini mengkonfirmasikan untuk memperbandingkan ini dengan ini. Kita copy ke bawah. Kalau begini berarti intinya adalah membandingkan yang ini dengan atasnya. Jadi ini adalah F8, ini F7. Dengan demikian maka berarti salah. Karena semua jawaban siswa yang ada di sini bandingkannya bukan dengan atasnya, tapi semua yang ada di sini bandingkan dengan kunci yang tersedia. Oleh karena itu kita harus mengurus rumusnya sampai selesai terlebih dahulu. Sekarang kita lihat yang ini. Ini tampilan saya besarkan. Yang ini isinya adalah jika F6 sama dengan F5 berarti yang ini sama dengan ini. Nah, supaya nanti ketika siswa yang kedua, yang ini membandingkannya adalah jawaban siswa kedua dengan rumus yang ini yang berwarna jingga, maka berarti posisi F5-nya tidak berubah. Tidak berubah menjadi F6. Nah, oleh karena itu, maka yang F5 itu perlu dikunci.
Nah, cara menguncinya adalah kita bawa kursor kita ke tengah-tengah huruf F dan angka 5, kemudian tekan F4 yang ada di keyboard kita. Maka di sini sekarang akan muncul tanda dolar. Kita lihat ada tanda dolar yang mengapit huruf F. Nah, dengan demikian itu artinya bahwa nanti ketika perhitungan melihat pada jawaban yang pertama ini, jawaban siswa ini selalu dibandingkan dengan kunci. Jadi E dibandingkan dengan B, D dibandingkan dengan B. Kita lihat yang ini sekarang. Ini sekarang kita kopikan ke bawah. Nah, maka yang ini sekarang bacaannya adalah jika F7 sama dengan, ini tetap F5. Jadi F7 yang ini tetap dibandingkan dengan F5, yaitu yang ini. Demikian pula untuk siswa yang ketiga yang ini. Jika F8 sama dengan F5, jadi F8 itu yang ini tetap dibandingkan dengan F5, yaitu yang merupakan kunci. Dengan demikian maka seluruh jawaban di nomor 1 akan dibandingkan dengan kunci yang ada di sini. Nah, dengan berpikir demikian, maka kita akan melengkapi semua rumus yang ada di sini di nomor 1, 2, 3 sampai yang terakhir nomor 8, semua harus diberi tanda dolar pada sel yang kedua. Sekarang kita lengkapi, berarti ini G5, tekan F4 di sini. Kemudian yang ketiga juga demikian. Yang keenam, yang ketujuh, yang kedelapan. Nah, ini semuanya sudah menggunakan tanda dolar. Kita lihat di sini, di daerah sini. Semuanya sudah menggunakan tanda dolar. Nah, sekarang untuk bagian yang kanan, yang value ini, tujuannya agar semua yang ada di sini, kalau dianggap sebagai teks, maka ini dianggap sebagai bilangan. Maka kita membuat rumus, yaitu menggunakan value dari yang ini. Kita tutup, kemudian enter. Nah, yang ini kita kopikan ke kanan sampai dengan nomor 8. Nah, nanti bagian yang inilah yang akan dimasukkan ke dalam rumus untuk dihitung berapa banyak jawaban benarnya. Sum dari V6 sampai dengan yang ini, yang nomor 8. Kemudian kita enter. Nah, ternyata di sini isinya adalah 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sekarang untuk yang salah, kita tinggal berpikir bahwa karena totalnya itu ada 8, yang benar 6, berarti rumusnya adalah 8 dikurangi yang benar. Maka S-nya menjadi 2. Sekarang untuk nilai, di sini kita klik saja selnya. Jadi sel yang ini ada 6 dibagi dengan 8 soal dikalikan 100. Nah, seperti itu. Jadi nilainya 75. Tapi sekarang kalau kita lihat, kalau terjadi misalnya ini ada koma dan sebagainya, sedangkan kita ingin hasilnya pembulatan, maka kita tambahkan rumusnya dengan menggunakan round di sini. Round itu artinya pembulatan. Pembulatan sebanyak berapa desimal atau sebanyak berapa bilangan di belakang koma. Kita misalkan tidak menginginkan ada bilangan pecahan atau di belakang koma, maka kita tulis row-nya itu round sebanyak 0. Kemudian kita enter. Nah, dengan demikian maka rumus yang di sini sudah kita perbaharui semuanya sampai di sini. Sudah, ini semuanya sudah mengandung rumus semua. Sekarang rumus ini kita copy. Kita blok semua. Dari yang paling kanan ini ada kotak kecil, kursor kita geser, plus yang besar putih akan berubah jadi hitam kecil, kita tekan, kemudian kita tarik ke bawah,
sampai dengan siswa yang terakhir, kemudian kita lepas. Nah, dengan demikian maka ini adalah merupakan nilai-nilai yang diperoleh oleh siswa tersebut. Nah, dalam hal rumus dan value ini kita tidak membutuhkan, ini kita lipat lagi dengan cara menghiddennya. Kita hidden. Jadi informasinya adalah waktu masuk siswa, nama siswa, kelas siswa, jawaban siswa yang ini. Dari total jawaban yang ini benarnya adalah 6, salahnya 2. Nah, kalau kita melihat seperti ini, akhirnya kita bisa melihat secara sepintas. Nah, sekarang dalam urusan untuk mengevaluasi soal yang telah kita berikan kepada siswa, maka kita akan melihat soal nomor 1 ini yang menjawab B itu berapa, nomor 2 yang menjawab B berapa, intinya berapa siswa yang menjawab benar di setiap butir soalnya, maka kita akan melihat keseluruhan soal dijawab oleh siswa dengan benarnya berapa. Triknya adalah kita gunakan langkah seperti ini, kita lipat dulu yang panjang ini untuk mempersingkat view kita. Nah, misalkan sampai di sini, kemudian klik kanan, kita hidden dulu. Nah, ya, setelah kita hidden, berarti kita lihat bahwa di sini kita dihadapkan dengan beberapa informasi. Jawaban benar itu harusnya B. Nah, dari siswa pertama sampai dengan siswa yang ke-104 yang menjawab B itu berapa, kita masukkan ke dalam rumus, yaitu dengan menghitung dengan count. Tapi countnya itu count dengan persyaratan. Menghitung yang bagaimana? Kita gunakan rumus countif. Countif sampai dengan siswa yang terakhir, siswa yang ke-104, tapi dalam rumus ini bukan 104, tapi kita mengambilnya yang ini, 109. Kemudian ranknya ini sudah terisi. Kemudian ada kriteria. Kriterianya apa? Kriterianya kita adalah sedang menghitung yang isinya B. Maka di sini tulisan B kita munculkan. Nah, seperti itu. Kemudian kita kurung tutup. Jadi rumus ini artinya hitunglah jika dari rentang ini yang menjawab B. Nah, seperti itulah logika untuk memahami rumus ini. Kemudian kita enter. Maka yang menjawab benar adalah 67 siswa. Nah, rumus yang ini kita kopikan ke kanan untuk semua soal. Tapi ingat bahwa rumus ini semuanya adalah kontif untuk B. Oleh karena itu disesuaikan dengan kunci jawaban masing-masing soal. Untuk soal nomor 1 sampai dengan 4 semuanya B. Berarti sampai dengan soal nomor 4 ini yang B-nya masih kita pakai. Tapi untuk soal yang ke-5 ini kuncinya C. Maka di soal yang ke-5 ini rumusnya kita ganti bukan B lagi, tapi ini kita ganti dengan C. Kemudian yang nomor 6 kita ganti dengan D. Yang nomor 7 kita ganti dengan A. Kemudian yang terakhir kita ganti dengan B. Kemudian yang terakhir kita lihat ini sudah sesuai dengan B, maka kita biarkan. Sekarang untuk melihat persentase yang 67 ini dari keseluruhan siswa sebanyak 104, kita gunakan rumus. Rumusnya adalah sel yang ini dibagi dengan 104, kemudian dikali 100. Angka yang muncul ini menunjukkan persentase, jadi 64%. Nah, ini kita kopikan ke arah kanan sampai soal yang terakhir. Nah, ini adalah persentase. Yang ini adalah jawaban benar. Yang ini adalah persentase jawaban benar tiap soal. Nah, untuk menghitung nilai maks ini, kita tuliskan nilai maks adalah dari nilai yang dicapai oleh siswa, maka adanya di sini dari 75. Nilai siswa pertama sampai yang terakhir. Ini kita kurung tutup, kemudian kita enter. Ternyata nilai maksimalnya adalah 100. Jadi ada siswa yang menjawab benar semua. Kemudian nilai minimumnya berapa? Kita masukkan rumusnya, rumus min, ambil dari sini.
ternyata ada yang keseluruhannya salah. Nah, kira-kira seperti itulah gambaran untuk melihat kondisi siswa beserta jawaban yang benar, maksimum dan minimum. Sekarang kita buka lagi yang ini, tadi kita hidden, ini dari 7 dengan 108. Kita blok, kita klik kanan, kita buka hiddennya menjadi unhidden. Maka kalau kita lihat, ternyata tadi ada informasi bahwa ada yang nilainya 100, berarti benar semua. Oh, berarti yang ini diantaranya. Kemudian ada yang nilainya 0, berarti yang ini. Tadi dia sudah menjawab tapi salah semua. Dan ini ada lagi yang menjawab tapi salah semua. Nah, kira-kira seperti itulah kondisi-kondisi evaluasi secara sederhana untuk mengetahui persentase jawaban benar dari hasil post-test. Nah, itulah contoh untuk soal sebanyak 8 butir. Seandainya sobat atau Bapak Ibu sekalian memiliki perangkat soal terdiri misalnya dari 30 soal, tinggal disesuaikan saja banyaknya kolom untuk butir soal-soal tersebut. Semoga materi yang disampaikan tadi ada manfaatnya. Terima kasih.